Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Fadila Octaviona dengan NPM 19420073 dari grup 2 K4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi kimia zat warna mengenai bahan alam, salah satunya adalah kayu secang. Literatur yang saya gunakan pada materi ini bisa berupa jurnal, blog, artikel, dan yang lainnya. Nah, sekarang langsung masuk ke materinya. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Secang atau bahasa latinnya Caesalpinia sapanel adalah tumbuhan yang sejak lama tumbuh liar dan biasanya digunakan masyarakat sebagai tanaman pagar pembatas. Nah, secang ini biasa ditemukan di daerah tropis dengan ketinggian 500 sampai 1000 mdpl. Adapun ciri-ciri secang menurut Haryana tahun 2006, di antaranya yang pertama, pohonnya dapat menjulang antara 5 sampai 10 meter. Yang kedua, batangnya berkayu, berbentuk bulat, dan berwarna hijau kecoklatan. Nah, pada batangnya ini terdapat duri-duri yang bentuknya bengkok dan letaknya menyebar. Yang ketiga, memiliki akar tunggang berwarna coklat. Yang keempat, daunnya berbentuk majemuk, menyirip ganda dengan panjang rata-rata 25 sampai 40 cm. Nah, seperti yang kalian tahu, selain dimanfaatkan sebagai pagar pembatas, masyarakat juga memanfaatkan kayu secang ini dalam bidang tekstil, yaitu sebagai pewarna alami, di mana pada bagian batang, kulit, polong dapat menghasilkan warna merah, sedangkan pada bagian akarnya dapat menghasilkan warna kuning. Nah, bagian batang secang atau kayu secang itu tuh mengandung komponen kromofor yang biasanya dapat memberikan warna merah apabila dilarutkan dalam air. Kayu secang ini mengandung senyawa brazilin C16H14O5, sapanin C12H12O4, dan brazilein. Dapat dilihat pada gambar itu adalah struktur kandungan dari kayu secang. Menurut Jepson dan Bain tahun 2015 dan menurut Mulyanto tahun 2016, dikatakan bahwa warna merah secang ditimbulkan oleh senyawa brazilein yang merupakan hasil oksidasi dari senyawa brazilin yang berwarna kuning yang teroksidasi oleh air. Nah, perlu kalian ketahui juga, menurut Pardianti dan Rizky tahun 2015, dikatakan bahwa brazilin ini memiliki warna merah apabila pada pH netral, yaitu pH 617. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa secang ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama dalam bidang tekstil, yaitu pada bagian batang atau kayu secang yang digunakan sebagai pewarna alami. Nah, zat warna dari kayu secang ini dapat diambil dari proses ekstraksi. Proses ekstraksi yang saya lakukan adalah proses ekstraksi panas, di mana 500 gram kayu secang direbus dengan pelarut air sebanyak 2,5 liter selama 60 menit pada suhu 95 sampai 100 derajat Celcius. Proses ekstraksi ini dilakukan pada variasi periode ekstraksi, di mana 1 kali plot ekstraksi pertama dan 1 kali plot ekstraksi kedua dengan perbandingan penambahan pelarut yang sama, dan bahan yang digunakan pada ekstraksi kedua berasal dari bahan ampas ekstraksi pertama. Ekstraksi ini menghasilkan 2 larutan ekstraksi, di mana larutan ekstraksi pertama ini warnanya lebih pekat, sedangkan larutan ekstraksi kedua ini warnanya tidak terlalu pekat. Hal ini dikarenakan karena pada ekstraksi kedua hanya menggunakan bahan ampas yang telah digunakan seluruhnya pada saat ekstraksi pertama, sehingga warnanya tidak begitu pekat. Dua larutan ekstraksi tadi dapat diaplikasikan pada serat selulosa dan serat sintetik, di mana pada serat selulosa berdasarkan sifatnya, serat selulosa mudah menyerap zat warna secang dengan baik. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa zat warna dari kayu secang ini termasuk zat warna direct, di mana dapat mudah diserap oleh serat selulosa tanpa proses pemurdanan ataupun penambahan garam. Tetapi kekurangan dari serat selulosa ini adalah tahan lunturnya kurang baik dan kurang tahan asam, sehingga pada proses pencelupannya dilakukan pada suasana netral atau alkali. Nah, di sini saya sudah melampirkan hasil pencelupan pada serat selulosa dengan larutan ekstraksi 1 dan dengan larutan ekstraksi 2. Penambahan garam pada proses pencelupan serat selulosa ini
itu tuh membantu meningkatkan penyerapan zat warna kayu secang pada sel selulosa itu sendiri. Nah, dapat dilihat dari hasil celup selulosa pada ekstraksi 1 dengan penambahan garam 1 sendok ataupun penambahan garam 2 sendok itu memiliki warna yang lebih tua dibandingkan hasil celup ekstraksi 1 tanpa garam. Nah, tetapi pada ekstraksi 2 ini karena dia memakai bahan ampas, jadi warnanya itu tidak terlalu pekat pada kainnya, sehingga perbedaan warnanya itu tidak terlalu jelas, bahkan tidak terlihat sama sekali gitu. Menambahkan data ketuaan dan kerataan warna pada hasil pencelupan serat selulosa dengan zat warna kayu secang ini, di mana pencelupan serat selulosa dengan larutan ekstraksi 1 memberikan dua arah warna, yaitu arah warna ungu kecoklatan dan arah warna ungu. Nah, pada larutan ekstraksi 1 ini juga kerataan warnanya tuh kurang baik. Hal ini disebabkan karena pengaruh pengadukan yang kurang dan suhu yang kurang stabil, yang menyebabkan larutan ekstrak cepat berkurang pada saat pemanasan, sehingga serat selulosanya kurang terendam. Jadi kerataannya itu kurang bagus. Nah, sedangkan pada ekstraksi 2 dia itu kerataannya bagus karena balik lagi karena si zat warna yang digunakannya itu tidak terlalu pekat dan bahannya itu kan bekas ampas gitu. Kemudian juga saya menambahkan data uji tahan luntur serat selulosa, di mana pada pencelupan serat selulosa dengan larutan ekstraksi 1 ini masih terdapat penodaan, sedangkan pada ekstraksi 2 tidak terjadi penodaan. Hal ini kembali lagi pada sifat serat selulosa itu sendiri, yang mana tahan lunturnya kurang baik. Nah, jadi pada larutan ekstraksi 1, karena larutannya itu pekat, sehingga memberikan banyak penodaan pada uji tahan luntur ini. Nah, jadi penambahan garam ini tidak terlalu berpengaruh terhadap tahan luntur serat selulosa. Lalu, larutan ekstraksi yang diaplikasikan pada serat sintetik ini, di mana berdasarkan sifatnya serat sintetik atau polyester ini sulit menyerap zat warna, tetapi dia tahan lunturnya itu baik. Nah, saya juga melampirkan hasil celup dari serat sintetik atau polyester ini dengan larutan ekstraksi 1 ataupun larutan ekstraksi 2. Sama seperti serat selulosa, serat sintetik ini pada larutan ekstraksi 1 memberikan arah warna ungu kecoklatan dan pada ekstraksi 2 memberikan arah warna seperti coklat. Menurut sumber, hasil pencelupan dengan kayu secang ini akan membuat kain menjadi berwarna merah. Tapi jika kalian lihat, kain hasil celup yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan literatur yang ada, di mana kainnya itu memberikan arah warna ungu kecoklatan dan ungu. Nah, ketidaksesuaian hasil pencelupan kayu secang ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, itu semakin bertambahnya pH maka semakin basah. Nah, dari pengamatan zat warna kayu secang yang saya buat, itu tuh pH-nya naik sehingga warna terhadap kainnya itu menjadi merah keunguan. Nah, jadi saya sarankan jika melakukan pencelupan dengan zat warna kayu secang harus dilakukan hari-hari itu juga. Jadi jangan dibesok-besokin karena ditakutkan pH-nya itu naik dan itu akan berpengaruh terhadap hasil pewarnaan pada kainnya. Nah, yang kedua adalah pengaruh kandungan zat besi yang tinggi pada pelarut atau air yang digunakan pada saat proses ekstraksi. Ini juga sangat berpengaruh terhadap hasil celup terhadap kainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, materinya sudah selesai saya sampaikan. Semoga teman-teman mengerti, dan untuk mempermudah teman-teman, saya menambahkan sedikit catatan yang bisa kalian download di link di deskripsi ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.